Lillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kitab Al-Ibhaj Syarah Mansakil Hajj pada halaman 74. Qauluhu wa yabtadi'u minal hajaril aswad fayastalimuhu wa yuqabbiluhu. Dia memulai tawaf tersebut dari hajar aswad. Dia sentuh, kemudian dia cium. Wa in syaa istalamahu faqabbala yadahu. Kalau dia mau, boleh bagi dia menyentuhnya kemudian mencium tangannya. Wa illa asyara ilaih. Dan kalau tidak, maka boleh dia isyaratkan saja. Liqaulihi Umar radhiyallahu anhu, berdasarkan ucapan Umar radhiyallahu anhu, inni la a'lamu annaka hajarun. Sesungguhnya aku tahu engkau adalah hajar, batu biasa. La tadurru wa la tanfa'. Tidak bisa memberikan madarat, tidak pula bisa memberikan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabbaltuki. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki, pernah mencium engkau, ma qabbaltuki, aku tidak akan mencium engkau. Itu afan, tadi anak bacanya annakah, tapi bacanya annaki, ya. Karena di sebagian nuskha itu dianggap muannats, batu, hajar. Tapi kalau seandainya antum baca hajarun, wallahu alam, nampaknya tidak masalah juga. Tapi anak lihat ini beberapa hadis dia disebutkan dibaca dengan muannats, annaki, ya. Qauluhu wa qala Ibnu Abbas istalamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qabbala yadahu. Juga keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya Nabi SAW menyentuh hajar aswad dan mencium tangannya. Kama fi sahih Muslim an-Nafi' qala, sebagaimana disebutkan dalam sahih Muslim dari Nafi'. Nafi' ini bukan sahabi ya, tapi dia tabi'in. Dia adalah tabi'in. Nafi' adalah tabi'in. Abdullah bin Umar punya dua murid. Yang pertama Nafi', yang kedua Salim. Nafi' adalah anak dari Abdullah bin Umar, Salim adalah maula Ibnu Umar. Antara Nafi' dan Salim, Salim lebih athbat, lebih kuat dibandingkan Abdullah bin Umar, dibandingkan Nafi', ya, dibandingkan Nafi'. Qala ra'aitu Ibnu Umar, kata Nafi', aku melihat Ibnu Umar yastalimul hajara biyadihi thumma qabbala yadahu. Kata Nafi', aku melihat Abdullah bin Umar menyentuh batu hajar aswad dengan tangannya, thumma qabbala yadahu, kemudian Abdullah bin Umar mencium tangannya. Jadi disentuhkan di hajar aswad dengan tangan, kemudian dicium. Waqal, lalu Abdullah bin Umar mengatakan, ma taraktuhu mundzu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Kata Abdullah bin Umar, aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku melihat Rasulullah SAW melakukannya. Lihat, Abdullah bin Umar dikenal dengan sebagai sahabi yang bagaimana? Asyaddu ta'asiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang sangat-sangat dikenal kuat dalam mencontoh Rasulullah SAW. Sampai-sampai Abdullah bin Umar mengatakan apa? Aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku melihat Rasulullah SAW. Para sahabat ikhwan berbondong-bondong semangat untuk mencontoh Rasulullah SAW. Mereka jadikan Rasul tersebut adalah qudwah bagi mereka dalam setiap perbuatan mereka, dalam muamalah mereka, dalam akidah mereka, dalam akhlak mereka. Mereka jadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh yang nomor wahid. Berbeda dengan sebagian orang yang ada di zaman sekarang. Terkadang yang mereka contoh siapa? Orang-orang kufar, pemain bola, artis, dan yang semisalnya. Amal ladzi an Ibnu Abbas fa mauqufun alaihi. Adapun yang ada riwayat dari Abdullah bin Abbas itu mauquf. Idzan famabda'ut tawaf bil hajaril aswad. Maka permulaan tawaf tersebut dari hajar aswad, fayastalimu ta'ifu biyadihil yumna wa yuqabbiluhu. Maka orang yang bertawaf tersebut menyentuhnya dengan tangan kanan dan menciumnya. Wa yaqul bismillahi wallahu akbar. Dia mengucapkan bismillahi wallahu akbar. Untuk lafaz Allahu Akbar ini datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun lafaz bismillah
ini tidak datang dari Nabi SAW, namun datang dari Abdullah bin Umar secara mauquf, ya. Namun la bas untuk diamalkan, ya. Fa in syaqqa alaihi wa lam yastati' at-taqbil, kalau berat bagi dia dan dia tidak mampu menciumnya, fayastalimuhu biyadihi wa yuqabbiluha, ya. Maka dia sentuh atau dia sentuhkan tangannya, wa yuqabbiluha, dia cium tangannya. Jadi cara pertama, cium hajar aswad, ya. Yastalimuhu biyadihi, sentuh dengan tangan kanannya, wa yuqabbiluhu, kembali kemana? Hajar aswad. Wa yuqabbiluhu ay al hajar al aswad. Kata beliau, fa in syaqqa alaihi, kalau berat bagi dia untuk mencium hajar aswad karena desak-desakan, walam yastati at-taqbil, tidak mampu bagi dia mencium hajar aswad, fayastalimuhu biyadihi wa yuqabbiluha, maka dia sentuhkan tangannya dan dia cium tangannya tadi. Fa in syaqqa alaihi fayastalimuhu bi'asa wa yuqabbiluha, kalau dia tidak mampu lagi dengan tangan, maka tempelkan atau sentuhkan tongkat dia, wa yuqabbiluha, kemudian dia cium tongkat tersebut. Fa in syaqqa alaihi, kalau berat juga bagi dia untuk nempelkan tongkat, fayushiru ilaihi biyadi, isyaratkan saja dengan tangannya, wa yukabbir, dia bertakbir, wala yuqabbilu syai'an, namun dia tidak perlu mencium. Nah, sebagian jamaah umroh ada yang keliru, dia sodorkan tangannya, bismillah ya Allahu akbar, tapi dicium tangannya. Nah, sudah dicium, dilemparkannya pula ke hajar aswad. Nah, itu sudah keliru pula, ya. Mungkin kalau ada yang beralasan, itu kan ada pendapat sebagian para ulama, ya. Untuk pendapat sebagian para ulama itu bukan dalil, bukan argumentasi untuk dijadikan alasan. Fal maratib arba'un, jadi tingkatannya ada 4. Al-ula al-istilam wa mashu bil yad wa taqbiluhu wa takbir. Yang pertama, dia sentuhkan dan diusap dengan tangan, dia cium hajar aswad dan takbir dia. Yang kedua, al-istilam bil yad wa taqbiluha, sentuhkan dengan tangan dan cium tangan tersebut. Yang ketiga, al-istilamu bi syai'in fil yad ka'asa wa taqbiluha wa takbir, dia sentuhkan sesuatu seperti tongkat, dia cium sesuatu tadi dan dia bertakbir. Yang keempat, al-isyarah bil yad wa takbir, cukup isyarah dan takbir saja tanpa harus mencium. Ketika isyarat maka tidak dicium. Wa hadza kulluhu sunnatun, ini semua sunnah. Jadi menyentuh hajar aswad ada 4 cara. Qauluhu wa qala tafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ba'irihi kullama ata al-hajara asyara ilaihi bi syai'in fi yadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf di atas ontanya. Setiap kali beliau mendatangi hajar aswad, beliau mengisyaratkan dengan sesuatu yang ada di tangannya. Kama fi sahih al-Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafa bil bait wa huwa ala ba'irin. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari disebutkan dari Abdullah ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah SAW, Rasul tawaf di Ka'bah ala ba'irin, beliau di atas ontanya. Kullama ata ala rukni, setiap kali beliau mendatangi ar-rukun, pojok ini namanya rukun. 4 itu tadi, ya, itu namanya rukun. Jadi kalau ada orang Arab bilang ar-rukun asy-syarqiyyah, ar-rukun al-gharbiyah, ya, itu struktur yang tiang ini tadi namanya rukun, ya. Ka'bah itu terdiri dari 4 rukun. Ada rukun Yamani, ada rukun Syami, ada rukun Iraqi, ya. Ada rukun Hajar Aswad. Kullama ata ala rukni asyara ilaihi bi syai'in fi yadihi wa kabbara. Setiap kali Rasul mendatangi bagian sisi Hajar Aswad tersebut, maka beliau mengisyaratkan sesuatu yang ada di tangannya, kemudian beliau bertakbir. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Abdul Razak Ibnu Taimiyah, siapa namanya? Wandi Ahmad Ibnu Abdul Halim. Wa ma'na hadhir riwayah, dan makna riwayat ini,
Kata Ibnu Taimiyah, makna riwayat ini adalah annahu yushiru ilaihi isyaratan yamussu bihal hajar. Ya. Bahwasanya Rasul mengisyaratkan kepada Hajar Aswad tersebut dengan sesuatu yang menyentuh Hajar Aswad. Kama jaa mufassaran annahu yastalimu rukun bimihjan. Sebagaimana yang datang dalam suatu riwayat secara mufassar bahwasanya beliau menyentuh ar-rukun bimihjan, dengan mihjan. Ada asa, ada mihjan. Mihjan itu tongkat yang kepalanya tongkat itu melengkung. Itu namanya mihjan. Kalau asa itu tongkat yang antum pakai khutbah itu tadi, lurus, itu namanya asa. Kalau dia melengkung namanya mihjan. Walau lam yamussal mihjan al hajar lakanatil isyarah bil yad aula. Kalau seandainya mihjan tersebut tidak menyentuh Hajar Aswad, maka isyarat dengan tangan itu lebih aula. Kalau seandainya tidak bisa menyentuhkan tongkat ke Hajar Aswad, maka mengisyaratkan dengan tangan itu jauh lebih baik. Qala al-muallif, berkata al-muallif. Siapa muallif di sini? Penulis kitab Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Thumma yatufu sab'an. Ya ikhwan, antum kalau banyak baca ya, kita ini tinggal menikmati ilmu itu sampai kepada kita. Sebagian orang atau sebagian para ulama dalam berupaya untuk menjaga agama Allah, menjaga ilmu agar ilmu itu bisa sampai ke kita ini tadi, mereka harus mengorbankan nyawa mereka. Sebagian mereka, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab diusir dari kampungnya beliau, pergi beliau ke kampung yang lain, terusir, beliau dimusuhi. Penulis kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tewas terbunuh. Perjuangan para ulama dalam menjaga agama ini tadi dan menjaga ilmu untuk sampai ke kita ini perjuangan yang luar biasa. Nyawa mereka taruhkan. Antum apa perjuangan antum? Perjuangan kita apa sih? Apa yang kita perjuangkan? Ahmad ibnu Nasr al-Khuzai rahimahullah rahmatan wasi'ah wa ghafara lahu, terpenggal kepalanya, digantung kepalanya di jembatan Baghdad pada waktu itu. Antum bisa bayangkan, untuk mempertahankan akidah Al-Quran adalah kalam Allah bukan makhluk, dibunuh oleh Al-Wathiq billah. Al-Imam Muhammad dicambuk dengan puluhan kali cambukan sampai Imam Ahmad terpingsan-pingsan untuk mempertahankan akidah yang sampai kepada kita, sampai kepada kaum muslimin di akhir zaman ini tadi dengan pernyataan Al-Quran kalamullah. Sebagian mereka masyayikh harus menempuh perjalanan sampai ada yang lapar, ada sampai yang begini dan begini, dalam rangka mempertahankan ilmu dan menjaga ilmu untuk sampai kepada kita. Sekarang apa yang kita perbuat terhadap ilmu tersebut? Sudah ada hadis, kita malas untuk menghafal hadis. Antum di depan antum, kadang maaf, sebagian antum tuh tidak perlu beli buku. Buku itu sudah ada, sudah disiapkan sama ustadz, dibukakan ta'awun. Apalagi kurang enaknya belajar. Sebagian teman-teman antum yang belajar, senior antum yang belajar di Yaman, untuk beli buku itu dulu itu sampai bersih-bersih kerja. Dulu anak di Yaman kadang pernah kerja gosok-gosok kamar mandi untuk beli buku yang dipelajari. Antum pernah gosok-gosok kamar mandi? Nggak ada. Antum setiap pelajaran dibuka antum sudah terima bersih. Makanya kalau kita baca sejarah para ulama, antum lihat perjuangan mereka. Hargailah para ulama, bersyukur kepada mereka. Dengan cara kita menikmati tinggal belajar begitu saja. Apa perjuangan kita? Kemarin anak baca terjemahnya Ahmad ibnu Nasr al-Khuzai, merinding ya ikhwan. Kita dengan gampang mengucapkan Al-Quran kalamullah laisa bimakhluqin minhu bada wa ilaihi ya'ud. Ahmad ibnu Nasr al-Marwazi ketika mengucapkan Al-Quran kalamullah, kepanggalannya harus dipenggal, dipisahkan dari badannya, kepalanya dipancang di jembatan Baghdad pada waktu itu.
perjuangan untuk mempertahankan akidah kaum muslimin. Makanya kalau antum belajar, orang-orang yang mendalami ilmu, membaca kutub para ulama, membaca sirah para ulama, dia akan menghargai ilmu tersebut. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wal nanzur fit tarikh fa inna fit tarikh man sabaq ibratun li ulil albab wa basiratun liman lam yahul duna qalbihi hijab. Tinggal kita menikmati, tinggal enak sekarang ini tadi, belajar penuh dengan kenikmatan. Antum waktu disia-siakan, ya, gak ada ustad main. Subhanallah, untuk sampainya Al-Quran mushaf yang antum sekarang hafal, mereka mengorbankan jiwa, harta dan tenaga mereka. Antum kira tanpa ada perjuangan mushaf itu sampai kepada kita? Coba antum bisa bayangkan 70 orang terbantai para penghafal Al-Quran di zaman Nabi SAW pada kasus Bi'r Ma'unah. Bisa bayangkan bagaimana Utsman bin Affan yang berupaya untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran, sudah lelah dan capek di masa pemerintahan Utsman beliau mengumpulkan Al-Quran. Kemudian ada orang yang membenggal, memotong tangan Utsman bin Affan. Antum sia-siakan belajar, sia-siakan menuntut ilmu. Darah yang mereka teteskan, keringat yang berkucuran, jiwa yang mereka korbankan untuk tersampainya ilmu kepada kita semua. Inilah kalau ya orang tidak ada anak perjalanan, dalam suatu perjalanan anak mikir, kata para ulama, la ya'rif dzu al-fadl illa dzu al-fadl. Tidak akan mengetahui kadar orang yang punya keilmuan, punya keutamaan, kecuali orang yang punya keutamaan juga sendiri. Tidak ada orang yang tahu tentang kadar kedudukan para ulama kecuali orang yang mau berpikir, orang yang memiliki keutamaan sendiri. Antum sia-siakan. Kita sudah penikmat, mudah dengan gampang. Antum belajar sekarang, lihat, subhanallah. Ana mau tanya sama antum. One day, mana kitab yang antum beli? Afan, mana kitab yang antum beli? Durazak, mana kitab yang antum beli? Semuanya masya Allah, dari awal kali antum datang ke sini tinggal antum nikmatin apa tidak? Ya apa tidak? Ustadznya antum yang ada di hadapan antum, sebagian ilmu yang antum ajar, yang antum dapatkan ini tadi, dulu pernah gosok-gosok WC Darul Hadis Fiyush untuk membeli buku. Butuh perjuangan. Antum tinggal menikmati. Anak terkadang ketika membaca biografi para ulama itu ya, terkadang sampai neteskan air mata. Bagaimana perjuangan mereka? Antum pernah tak merasa kira-kira antum selama belajar ini, cuman antum Allah alam, antum menikmati apa enggak menuntut ilmu itu? Kalau antum enggak menikmati, enggak ada. Kalau anak pribadi ya tadi, kadang sampai netes air mata, ya Allah. Bagaimana perjuangan mereka sampai seperti itu? Sebagian mereka itu tidak makan tuh. Ya. Berhari-hari. Ada kitab namanya Badlul Mal fi Talabil Ilmi. Hari pertama habis bekalnya. Hari kedua dia tidak makan kecuali cuma minum air saja. Hari ketiga dia sudah tidak kuat lagi. 3 hari udah nggak makan. Antum pernah seperti itu? 3 hari tidak makan? Tidak ada. Sehingga bersyukur. Apa bentuk syukur ya? Murojaah, belajar, diserapi, difahami. Ya. Anak ketika baca biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab luar biasa ya kan. Sedih ya. Beliau diusir, beliau diancam mau dibunuh. Bisa bayangkan antum? Antum bisa bayangkan enggak ya? Anak mau tanya sama antum, Imam Bukhari. Siapa yang enggak kenal Imam Bukhari? Siapa yang enggak kenal Imam Bukhari?
Siapa yang ingin jadi seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah? Tahu antum apa yang terjadi di Imam Bukhari? Semua masyarakat ketika itu menolak Imam Bukhari. Jalan di malam Id beliau tertati-tati. Ujian yang besar yang dihadapi oleh Imam Al-Bukhari. Ketika anak baca kondisi seperti itu, menangis, netes air mata ini. Apa kehidupan antum? Beban ekonomi. Belum seberat Imam Bukhari. Keliling kampung semua pintu menutup pintu rumah untuk Imam Bukhari. Beliau minta air pun tidak ada yang peduli. Betul-betul diuji. Sampai di tengah jalan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, matikan saja, ini sudah sempit dunia ini bagiku." Allah wafatkan Imam Bukhari di tengah jalan terkapar pada malam Idul Fitri. Makanya otak itu dipakai. Nah, ngomong bahasa Palembang. Gunakan untuk belajar. Bandingkan diri kita ini dengan para ulama. Makanya kalau ada yang ngeluh, susah ekonomi, ini segala macam, itu bandingkan sama Imam Bukhari. Kita sudah enak, tinggal catat Sahih Bukhari, tinggal dihafalkan. Mereka apa yang terjadi seperti itu? Itu baru Imam Bukhari, belum yang lain. Mihnah, ujian para ulama. Ibnu Thahir atau Abu Thahir As-Salafi atau As-Silafi, Abu Thahir As-Silafi, Ad-Damashqi. Apa yang terjadi sama beliau? Sampai minum kencing darah, bultud dam. Ya. Beliau mengatakan bultud dam marratain. Marra fi Baghdad. Sekali di Baghdad, sekali di sana. Pernah ada yang kencing darah dalam fi talabil hadis, dalam belajar? Tidak ada. Sebagian mereka yakulul hashish, makan rumput. Hargailah para ulama. Bagaimana bentuk menghargai para ulama? Mengkhidmat ilmu yang ada pada para ulama tersebut. Anda tidak mengatakan Anda sebagai guru antum adalah orang yang istimewa, tapi kita sama-sama hargai para ulama, murajaah ilmu tersebut. Qala al-muallif, yani Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, thumma yatufu sab'an. Kemudian beliau tawaf sebanyak 7 kali, atau kemudian dia tawaf sebanyak 7 kali. Yarmulu fi salasa al-awwal. Raml pada 3 putaran yang pertama. Waramlu, nah ini lihat, ar-raml isra'ul masyi. Nah, ini kesimpulannya. Jalan cepat, bukan lari. Ingat ya, raml itu jalan cepat, bukan lari, bukan maraton. Wayamshi arba'ata aswat, dia jalan normal pada 4 putaran yang terakhir. Kullama hadza al-hajarul aswad, setiap sejajar dengan hajar aswad, istalamahu, maka dia sentuhkan tangannya. Wa yushiru ilaiha, dia isyaratkan. Wa kullama hadza ar-rukn al-yamani istalamahu, namun setiap kali sejajar dengan rukun yamani dia sentuh. Qauluhu tsumma yatufu sab'an, kemudian dia tawaf sebanyak 7 kali, ay sab'atu asywat, sebanyak 7 putaran. Minal hajari ilal hajari syautun, dari hajar aswad ke hajar aswad itu syautun, dianggap 1 kali. Qauluhu yarmulu fis salasatil uwal, dia ramel pada 3 putaran yang pertama. Wa qad arrafa ar-ramlah, sungguh Syekh telah mendefinisikan ar-raml. Apa ramel? Apa ramel? Isra'ul masyi ma'a taqarubil khuta, jalan yang cepat dengan dibarengi langkah yang berdekatan, bukan lari, bukan maraton jogging. Faham? Qauluhu ar-ramal isra'ul masyi ma'a muqarabatil khuta. Ya. Alhamdulillah. Jalan cepat. Alhamdulillah. Dia jalan cepat dengan dibarengi langkahnya berdekatan. Wa qauluhu wa yamshi arba'ata asywat kullama hadzal hajarul aswad istalamahu. Ya. Dia berjalan 4 putaran. Setiap sejajar dengan hajar aswad istalamahu, maka dia sentuh, dia tempelkan. Biyadihi, dengan tangannya. Wa yuqabbiluhu, dan dia cium hajar aswad tadi. Idza lam yakun fihi masyaqqah, kalau tidak ada rasa masyaqqah berat. Wa yushiru ilaihi, dan dia berikan isyarat. Kata beliau, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, wa yushiru ilaihi bil yad idza kana fihi zihamun,
dia isyaratkan dengan tangan idza kana fihi ziham, kalau padanya terdapat ziham. Ziham itu ramai, desak-desakan. Qauluhu kullama hadzal rukn al-yamani istalamahu, setiap mendekati rukun al-yamani. Kenapa disebut rukun al-yamani? Karena kiblatu ahli Yaman, karena dia arahnya dengan arah ahlul Yaman. Kalau dekat rukun yamani ai istalamahu, dia sentuhkan, ai masahu biadi wa kabbar, dia tempelkan tangannya, dia takbir. Tapi rami rukun yamani itu rami. Fi sahihain an Ibnu Umar, disebutkan dalam sahihain dari Abdullah bin Umar, qala ma taraktu istilama hadaini ruknain al-yamani wal hajar mundu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimuhuma fi syiddatin wala raha. Kata Abdullah bin Umar, aku tidak pernah meninggalkan untuk menyentuh kedua rukun ini tadi, ya, itu rukun yamani dan hajar aswad, sejak aku melihat Rasulullah SAW menyentuh keduanya, baik pada kondisi syiddah, kondisi susah, wala roho, atau kondisi longgar, wa fihima anhu, dan juga disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar, lam aron nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal bait illa ruknain al-yamaniyain. Kata Abdullah bin Umar, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyentuh bagian dari Ka'bah kecuali dua rukun tadi. Rukun apa? Rukun hajar aswad dan rukun yamani. Fa in ajiza fala yushiru ilaihi wala yukabbir. Kalau tidak memungkinkan bagi dia untuk menyentuh rukun yamani, maka tidak perlu diisyaratkan tangannya, tidak perlu bertakbir. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama ada yang mengatakan wa yukabbir, takbir saja. Waswab annahu la yukabbir illa idza istalamahu. Yang shawab, yang benar, dia bertakbir kalau dia menyentuh. Kalau tidak menyentuh, la yukabbir, ya, tidak bertakbir. Wallahu taala amsab. Mungkin dicukupkan dulu sampai di sini ya. Karena ada kegiatan nanti jam 9 di luar. Insyaallah nanti dicukupkan dulu sampai di sini. Ya, nanti pada zuhur atau yang lainnya nanti ada pelajaran. Naktafi bihadzal qadar.